yang saya gambarkan para guru kebetulan kita panjatkan pujian syukur kepada Allah SWT berikan karunia yang kita semua hingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam melakukan sosialisasi tentang uji guru, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan tentunya ini dalam rangka persiapan kita untuk edukasi guru yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sosialisasi untuk potensi guru ini pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan materi tahun sebelumnya. Hanya perbedaannya yang pasti akan terjadi adalah soal. Dikarenakan soal ini dulu buatan Dikti, sekarang buatan PPTK. Ya, PPTK itu pusat peningkatan latihan guru, keterampilan yang ada di tahun, dan itu khusus untuk BK sama Penjas dalam masalah. Dan dalam hal ini, untuk soal ini tetap komposisinya nanti saya terangkan tidak akan berbeda. Hanya materi soalnya kemarin menurut apa yang saya diskusikan, bagaimanapun soal-soal ini kisi-kisinya mungkin juga baru, soal juga baru, tinggal permasalahan apa yang akan disampaikan dalam soal itu pedagogi sama profesionalisme. Dan latar belakang UKG ini sebetulnya dikatakan guru itu ada 4 beban, yaitu kemampuan kompetensi, yaitu pertama pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Dan untuk permasalahan yang akan kita hadapi, yang patokannya adalah pedagogis sama profesional, dikarenakan untuk sosial dan kepribadian ini sudah dalam keseharian kita temukan. Ya. Dan untuk pedagogik dan profesional kaitannya sama dengan kualifikasinya, sama kegiatan kita sehari-hari. Karena di dalam pedagogis itu kegiatan apa yang Anda lakukan di kelas itu akan terlihat betul ketika di dalam persoalannya akan menjadi studi kasus. Jadi apabila Anda betul-betul menjadi guru yang baik, studi kasus yang nanti akan disampaikan dalam bentuk soal pagi itu akan mudah terjawab. Hanya menurut pengalaman yang ada, soal-soal studi kasus yang kita temukan itu tentunya akan berbau atau berlatar belakang mata pelajaran masing-masing. Bahkan fitnya itu akan mengarah ke linearisasi kualifikasi Anda, A1-nya seperti apa. Jadi kalau bahasa Indonesia akan banyak studi kasus tentang bahasa Indonesia, tapi kalau matematika akan banyak juga studi kasus tentang matematika dengan berbagai persoalan keragaman yang tentunya ini akan menjadikan warna kita untuk menguji pada saat uji kompetensi guru itu akan seperti apa Anda dalam posisi menjadi guru. Yang saya ketahui, persoalan-persoalan yang dalam UKG itu yang muncul adalah persoalan-persoalan mendasar. Karena di dalam materi contoh misalkan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris mungkin tidak akan fokus sesinya pembicaraan seperti Anda ngajar di dalam kelas, tapi akan berbentuk permasalahan-permasalahan pembelajaran, apakah tesis dan lain-lain. Itu juga akan menjadi pokok pikiran. Di samping kalau seandainya Anda juga memiliki sebuah tugas sebagai guru, di situ juga ada penanganan-penanganan semacam klinisnya, psikologis dan lain-lain. Dalam kaitan soal-soal tersebut, apabila Anda kuat di S1-nya, ya, contoh apabila guru bahasa Indonesia ngajar bahasa Indonesia, itu semakin kuat untuk mendapatkan nilai UKG yang terbaik. Menurut pengalaman yang saya tahu, ada yang dapat 9 UKG itu dikarenakan dia guru matematika, ngajarnya matematika. Tapi beda cerita kalau sarjana pertanian, misalkan dia ngajar biologi, yang dia ketahui tentang biologinya ternyata terbatas. Karena di dalam sarjana pertanian tidak akan membahas secara detail permasalahan biologi seperti tekstur mata pelajaran yang ada. Dan kaitan dengan orang guru atau profesional yang bukan keahlian kemahiran atau kecakapan yang standar mutu atau norma tertentu. Nah, standar mutu itu tentunya kurikulum. Kurikulum kita ada 2014, KTSD ada juga kurikulum 2013 misalkan, 2004-2013. Itu menunjukkan bahwa kualitas Anda ketika mengajar betul-betul ada kesesuaian dengan kurikulum yang terjadi. Jadi apabila Anda mengajar dengan misalkan 2013, kesesuaian materi pelajaran disesuaikan itu, Anda disebut bermutu karena sesuai. Dan pada saat kita mengajar, kesesuaian itu ternyata bukan cuma materi, ya, dengan apa yang mungkin disampaikan, tapi selayaknya kesesuaian itu terjadi juga dengan anak yang ada di depan itu, yang ada
ada yang kita nanti di kita itu akan menjadi kesesuaian ketika kita menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam dokumen kurikulum. Target kurikulum itu adalah daya serap Anda, pencapaian target kurikulum dan lainnya itu terjadi ketika kurikulum 2013 ketika kita daya pencapaiannya itu akan maksimal. Yang kita hindari ketika menjadi guru itu pretest dan post-test nyaris hari ini tuh dilewati oleh guru. Introduction misalkan ketika kita mau mengajar tentang bab misalkan persamaan kuadrat, karena saya guru matematika, kita gali dulu apa kuadrat, apa persamaan. Ketika pengetahuan dasar anak itu sudah digali ternyata banyak yang keliru, ada juga yang benar, ini akan menimbulkan kita mengajar berikutnya itu dengan langkah yang benar. Tetapi ketika Anda mengajar langsung saja masuk ke dalam materi, sementara anak juga perlu persiapan, perlu juga buku, terus hatinya juga belum tenang, maka ini juga akan menjadi sebuah permasalahan. Dan itu kemampuan profesionalisme guru. Adapun pedagogis yang muncul ketika Anda di dalam kelas menghadapi anak dengan segala macam masalahnya. Beruntung Anda misalkan ada di SMP IT, anak tidak mengalami kemarahan yang selalu diantar orang tua atau ojek atau jemputan. Tetapi ketika ngajar di tempat lain dengan berbagai macam persoalan, pendahuluan itu penting. Yang tidak Anda ketahui, pendahuluan itu adalah anak masuk ke kelas dengan psikologis yang berbeda-beda. Ada yang dimarahin orang tuanya, ada yang mungkin PR belum selesai, ada yang hafalannya mungkin belum tuntas. Masuk ke kelas belum seragam menimbulkan sebuah persepsi yang keliru nantinya. Dan hindari permasalahan itu ketika 10 menit, 5 menit awal itu untuk mengkondisikan anak untuk siap menjadi siswa dan guru juga siap untuk menjadi pengajar. Dan untuk mengetahui peta penguasaan kompetensi pedagogi dan profesional itu satu-satunya cara adalah dengan uji kompetensi guru. Karena uji kompetensi guru ini salah satunya nanti akan ada dasar hukum dan lain-lain yang kita akan bicarakan, bahwa landasan UKG ini ada aspek filosofisnya. Yang pertama, hak masyarakat dan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi ketika ada guru yang menolak UKG, ini landasan filosofinya ternyata karena ada hak masyarakat untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, yang bermutu, sehingga pendidikan yang berkualitas itu yakin ketika guru diukur melalui uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru awalnya ada isu bahwa apabila nilainya di bawah 7, Anda tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ternyata ini sudah dibelokkan kembali arahnya, hanya untuk pemetaan guru sampai di mana guru di Indonesia ini mencapai grade yang diharapkan oleh pusat. Pusat berharap Anda memiliki nilai 8 minimal. Tapi fakta hari ini 4,8 rata-rata nasional. Cilegon ratanya berapa? Lebih baik 5,3. Tetapi nasional sekarang mengisyaratkan kita minimal rata-rata 5. Berarti Cilegon punya beban 0,7, 0,8 atau 1 poin. Tetapi kita tidak akan berpuas diri dikarenakan ada semacam target nasional yaitu 8,0. 8,0 itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Untuk profesional di bidangnya, apakah kita harus baca dulu tentang S1 kita yang dulu? Apa kita baca tentang mata pelajaran yang kita ajarkan di kelas? Ini semuanya akan tersangkut dan langsung akan menjadi sebuah paduan ketika menjadi sebuah persoalan pada tes uji kompetensi guru yang ada. Ya, diperlukan guru yang berkualitas untuk pendidikan yang berkualitas. Nonsen pendidikan berkualitas akan diperoleh dari guru yang tidak berkualitas. Saya menghadapi sekolah-sekolah unggulan di kota Cirebon ini seperti Al-Azhar, SMP IT, rata-rata gurunya seumur ini muda semua. Tapi ketika masuk ke guru-guru yang sudah mulai senior, kalau di Perancis, di Swiss, di Australia, sangat beruntung ketika kelas itu diajar oleh guru yang tua-tua karena yakin profesionalisme. Tapi di Indonesia terbalik. Kenapa? Karena semakin tua guru, semakin semangatnya menurun. Ini beda budaya. Ketika kemarin saya ke Malang, studi banding, gurunya SMP 1 misalnya, ternyata senior semua bosku. Dan ternyata dia nomor 1 di Indonesia dalam pengelolaan bos maupun prestasi dan lain-lain.
Nah, budaya Malang atau budaya Jawa sana ketika kita ambil sebagai tempat studi banding di bawah Ketilegon, nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ternyata mereka tidak berpikir uang ketika kerja sampai sore, tidak berpikir materi ketika mereka membuat RTP dan lain-lain. Tapi di Cilegon ditahan sampai sore. Saya keluar, saya ada panggilan, saya ada kerjaan. Hanya waktu-waktu yang dipositifkan ketika KBM sampai kedua langsung pulang. Jadi budaya ini agak berat untuk bisa diambil menjadi studi banding, tapi kalau untuk materi dan lain itu bisa. Dan membangun budaya mutu bagi guru, ini yang perlu diingat Bapak Ibu. Budaya mutu melalui UKG ini merupakan isyarat, dan kepala sekolah akan mulai tahu sampai di mana. Jadi hari ini Anda akan masuk sebuah kompetisi global antar guru, antar instansi, yang antar kota, antar provinsi, dan jangan-jangan juga ini menjadi sebuah kompetisi yang tentunya harusnya sehat. Ke depan kalau saya misalkan jadi ketua yayasan, salah satu awalnya adalah melihat siapa kepala sekolah dari UKG. Karena kepala sekolah diisyaratkan 2 periode, 4 tahun, 8 tahun. Ketika dia akan ke periode ketiga harus minimal 8,02. Ya, ketika buat yang nanti nilainya tidak 8,0, ini tentunya tantangan luar biasa. Ya, tapi apa sulitnya UKG? Hanya soal 100 ABCD, ya, yang penting tahu jawabannya. Tapi kesulitannya yang saya ketahui ketika saya sering nonton UKG, Anda tidak sabar. Ketika melihat teman kanan sudah berwarna sampai pertengahan, melihat kiri lagi berwarna sudah sampai 90, grogi Anda muncul. Jadi penyakit di UKG sebetulnya bukan cuma bisa enggak bisa, bukan cuma profesional atau tidak, ya, tetapi adalah faktor mentalitas juga penting. Makanya saya sarankan dalam ilmu gizi, apabila Anda akan ikut tes, saya dulu setiap akan ujian itu makannya selalu protein. Protein bisa dikelola dari tempe, tahu, telur, daging, ya, atau mungkin hewani. Yang saya rekomendasikan kalau ujian protein hewani. Karena kalau protein nabati seperti tadi tempe dan tahu itu bukan untuk berpikir. Ya, kalau untuk tenaga dia tenaga minimal. Karena karbohidrat itu lebih cocok. Ya, tapi kalau untuk berpikir besok menu hari itu Anda rubah. Makan siang boleh turun lagi. Nasi goreng boleh, ikan asin boleh. Ya, tapi ketika sarapan, ya itu sudah protein hewani yang saya rekomendasi untuk ikut UKG. Ini hal-hal yang tidak dibahas dalam sosialisasi. Tapi karena saya belajar gizi saja, ya kalau saya mau ujian akhir sekolah nggak bilang bunyi, bisa kalau saya makan kalau bunyi bawahnya buah-buahan, rokok, nggak tahu gizi masalahnya. Ya, padahal keperluan kita berpikir itu adalah protein hewani. Ya, kalau susu juga lebih baik. Cuma tidak semua orang suka. Ya, saya musuh itu ketika bayi aja. Ketika sudah besar saya nggak kebeli. Ya, tapi hari ini anak-anak kita sehat-sehat, orang tua pada sedia karena susu itu lengkap gizinya. Ya, disarankan itu juga merupakan konsumsi yang terbaik. Ya, jadi 4 sempurna itu dalam UKG penting dan perlu. Ya, jangan meremehkan hal tersebut. Jadi kalau UKG-nya misalkan hari Kamis, ya boleh sih puasa tapi sahurnya yang sehat, seperti itu. Dan untuk memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan pemerintah adalah maksimal 8,0. Ya, kenapa 8,0? Ini standar Singapura sebetulnya, bukan standar Indonesia. Standar Indonesia itu 6,0 sudah hebat. Jadi kalau standar 8,0 sudah standar internasional. Jadi Anda sudah bisa go internasional. Guru kita ada yang sekarang mendapat tugas ke Jepang. Ya, murid kita juga ada yang berangkat ke Jepang. Artinya sebetulnya kesejahteraan intelektual, akademis dari para guru kita sebetulnya sudah mulai meningkat kemampuan. Ya, dan untuk landasan lainnya, aspek teoritis pedagogiknya, penilaian dari guru adalah penilaian dari tiap bentuk kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya. Jadi karir dan jabatan itu maksudnya ketika Anda guru,
Ketika Anda jadi kepala sekolah, ketika Anda jadi wakil kepala sekolah, ini juga merupakan target penilaian. Kepala sekolah kalau nggak salah LPMP mengatakan ya uji kompetensi khusus tentang manajemen kebanyakan. Ya, dan manajemen kita tetap masih belum beranjak ke nilai terbaik. Dan sekarang ada sistem kemitraan. Kemitraan zaman saya jadi kepala sekolah SMK 1, kebetulan saya kepala sekolah teladan, saya dikirim ke Rangkas sama ke Pandeglang. Saya 3 bulan kerja.